Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, malam hari ini kita akan sharing. Judulnya aja rada serem ya. Dengan judul obrolan redup dasi mulai hidup ya. Masya Allah. Judul yang ngebuat kita sama-sama belajar bareng-bareng untuk memperbaiki kualitas komunikasi kita, kualitas obrolan kita, agar rumah tangga kita masing-masing Allah berkahi, Allah karuniakan sakinah mawadah warahmah, Allah karuniakan keharmonisan, dan kita malam hari ini akan sharing tentang apa sih harmonis itu gitu ya. Dan ini juga bagian dari rangkaian kelas yang akan dilaksanakan hari Ahad besok. Judul kelasnya itu manajemen komunikasi rumah tangga. Tuh. Teman-teman udah pada tahu nggak kalau bakal ada kelas dengan judul manajemen komunikasi rumah tangga. Jadi semoga kelas ini menjadi solusi buat teman-teman yang ngerasa komunikasinya tuh kayak ngebuntu gitu. Pernah nggak di kondisi seperti itu? Komunikasinya kayak stuck gitu, kayak mau ngobrol itu ujung-ujungnya ribut mungkin, kayak pengen izin sesuatu sama suami, terus apa ya, nggak dapat izin atau tiba-tiba berakhirnya kesalahpahaman. Nah, nggak sedikit kadang di rumah tangga yang seharusnya obrolan itu menjadi hidup dan obrolan itu tidak kudu-kudu serius-serius terus. Kadang kan kita komunikasi sama suami itu kadang temanya itu serius-serius terus gitu. Itu bener nggak? Mas, itu token listrik mau habis. Ini uang apa kebutuhan rumah kayak gitu kan. Jadi kadang obrolannya serius gitu. Jarang kadang kita ngobrol-ngobrol yang receh mungkin ya, atau yang small thing jadi bisa bercanda dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan belajar sama-sama nih. Gimana sih biar bikin rumah tangga itu hidup? Kenapa kawan-kawan? Karena karena luka batin buat anak itu tidak hanya tumbuh dari orang tua yang sering bertengkar. Nah, ini yang perlu kita sadari. Banyak dari kita yang berpikir bahwa nggak, kita mau nyimpen deh, kita nggak mau berantem di depan anak deh, kita nahan aja deh gitu. Kita biar nggak ribut, ditahan-tahan aja biar nggak berantem di depan anak. Padahal luka batin itu buat anak bisa juga lahir dari sebuah kondisi yang dingin. Kondisi orang tua yang jarang bercengkrama, kondisi orang tua yang menghindari topik, kondisi orang tua yang ya kalau ngobrol tuh ya cuman sekedarnya gitu. Itu bisa jadi luka baru buat anak juga. Maka bismillah, kita akan hidupkan rumah tangga kita dengan obrolan-obrolan, komunikasi yang sehat itu seperti apa. Salah satunya di kelas nanti manajemen komunikasi rumah tangga. Insya Allah hari Ahad besok ya. Wajib ikut buat yang punya pasangan. Terus kemudian yang sudah lebih banyak rilis sih sama pasangan. Karena nanti akan ada fun game dipraktekin bareng pasangan juga. Kalau di kelas-kelas RPP yang lain kan biasanya kelasnya tuh banyak nangis-nangis ya, Bun. Banyak rilis tuh nangis gitu. Nah, kalau di manajemen komunikasi rumah tangga atau biasa disingkat dengan istilah MKRT itu malah banyak ketawanya, banyak fun-nya gitu, pokoknya banyak ketawanya deh. Itu beda banget auranya. Dimana kita bisa ngakak bareng-bareng itu di kelas itu. Kita bisa praktek gitu ya. Gimana sih ini, dan banyak alumni ini besok kayak kalau nggak salah besok batch ketiga. Udah banyak alumni yang membuktikan bahwa alhamdulillah komunikasinya jadi lebih nyaman. Terus apa ya? Suami juga jadi lebih hangat kayak gitu. Nah, itu kita belajar sama-sama di situ. Oke? Jadi malam hari ini kita bahas tipis-tipis tentang obrolan redup dasib mulai hidup. Masya Allah. Istilahnya lucu pakai dasim karena sekarang lagi bertebaran di sosmed pakai istilahnya dasim. Ya nggak gitu ya. Jadi karena kadang ada berita-berita yang viral, jadi tagline-nya jadi dasim juga.
Dasim apa sih, Bun? Dasim itu boleh deh komen teman-teman. Dasim itu apa? Silakan komen teman-teman yang udah tahu dasim itu apa. Jin, oke. Jin yang apa? Jin perusak rumah tangga, jin pengganggu rumah tangga. Nah, gitu. Jadi kalau ada case-case perselingkuhan yang bertebaran tuh banyak yang istilahnya pakainya jin dasim kayak gitu ya. Setan, ya lebih tepatnya setan ya, bukan jin setan lah. Jin berwujud manusia lah, enggak teman-teman. Bukan berwujud manusia, emang istilahnya kalau ini kan dasim gitu. Maksudnya bukan berwujud manusia gitu. Oke, Masya Allah, gemes-gemes deh. Oke, jadi nanti ini info kalau teman-teman ada trauma dengan dasim, perdasiman. Ada kelas BDTP, bangkit dan pulih dari trauma perselingkuhan, insya Allah di bulan depan. Di bulan Januari ya, di bulan Januari. Gitu. Iya, Januari kayaknya. Di bulan Januari ada kelas perselingkuhan. Jadi kalau masih ada hasrat-hasrat kayak menganggap dasim itu manusia, maka wajib ikut kelasnya kalau punya trauma di bidang ini. Oke? Oke, bismillah. Kita mulai. Suami sudah almarhum nggak bisa ikutan kelas dasim ya. Eh kalau kelas MKRT-nya belum bisa, Bun, karena harus yang berpasangan. Yang single aja itu belum disarankan. Tapi kalau ikut kelas malam hari ini boleh kok. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bismillah. Ini ramai banget kalau kelas bahas tentang dasim ya. Oke, bismillah kita mulai. Semoga Allah karuniakan kita baca suratul Fatihah dulu di dalam hati kita supaya Allah karuniakan pemahaman yang baik, Allah mudahkan kita untuk bisa praktek dan Allah jadikan ilmu-ilmu yang membuat kita semakin rendah hati, semakin gede syukurnya, semakin mudah berprasangka baiknya, semakin lebih baik dalam berbagai aspek. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke. Yuk, bismillah kita buka. Kawil boleh buka. Teman-teman nggak usah salfok sama judulnya ya. Intinya malam hari ini tuh kita ngobrolin tentang komunikasi. Udah. Kalau masih belum ngerti dasim, diabaikan aja. Dasim tuh anggap aja onde-onde yang enak gitu atau kue lumpur yang enak gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau yang merusak komunikasi itu adalah gadget, berarti setan dasimnya berupa gadget gitu ya. Oke, bismillah kita lanjut. Ya, ini dasimnya kita skip aja. Di next. Ada foto gambar dasim nggak, Bun? Coba aja cari di Google ya. Saya nggak tahu juga ini. Ini mah ide-ide judul dari tim-tim kreatif ini. Oke, bismillah. Oke, saya akan memulai karena ini tentang komunikasi dan ini tentang keluarga. Saya akan memulai dengan sebuah statement ya, sebuah pernyataan bahwa keharmonisan dalam sebuah keluarga itu adalah pondasi. Ya, keharmonisan dalam sebuah keluarga itu adalah pondasi. Saya yakin setiap dari kita menikah itu berharap atau punya ekspektasi untuk menjadi keluarga yang harmonis. Benar nggak? Ada nggak yang dari awal menikah sudah berpikir bahwa ya Allah semoga engkau karuniakan pertengkaran dalam rumah tangga saya, kan nggak ya? Semuanya bermimpi, punya angan-angan bahwa pengen punya keluarga yang harmonis. Benar? Benar? Sepakat nggak kalau kita semua berpikir bahwa yang kita harapkan adalah sebuah keluarga yang harmonis. Tapi kadang kita bingung, apa sih definisi harmonis itu gitu. Saya rasa nggak ada orang yang di awal menikah sudah berpikir bahwa ya udah pengen berantem aja gitu, biar bertumbuh dari luka-luka di pernikahan, kan enggak kan? Kita semua ingin kayak apapun
tetap pengen punya keluarga yang harmonis. Dan ternyata keharmonisan keluarga ini adalah sebuah pondasi di dalam relasi. Keharmonisan keluarga itu menjadi pondasi banget kawan-kawan. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya itu nggak kuat ya, nggak pakai, misal rumah nih di pinggir jalan, terus nggak pakai cakar ayam yang gede-gede gitu, terus semisal ada mobil gede lewat, mobil tronton lewat di depan rumahnya, itu bangunan itu bakal getar kan, gitu ya, bakal mengalami getaran-getaran. Termasuk, saudara-saudara kita doakan semoga semua saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang terdampak, bencana kemarin, itu adalah bukti bahwa ketika sebuah pohon akarnya itu tidak kuat gitu ya, ketika banyak ditebang lalu diganti pohon lain yang akarnya tidak kuat seperti akar pohon sebelumnya, maka yang terjadi adalah ketika ada hujan yang deras, dia akan longsor. Nah, inilah yang disebut sebuah pondasi. Dan keharmonisan rumah tangga ini adalah sebuah pondasi penting kawan-kawan. Ketika rumah tangga itu harmonis, kemungkinan besar kita akan lebih bisa menjalani dinamika pernikahan dengan lebih lebih apa ya, lebih enjoy, lebih lentur, lebih kuat, lebih kooperatif gitu. Nah, tapi masalahnya gimana caranya mau harmonis gitu kan? Dan harmonis itu apa? Banyak dari kita berpikir bahwa harmonis itu artinya tidak ada konflik. Nah, itu yang kurang tepat ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang tidak pernah bertengkar. Keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang suaminya selalu ikut apa kata istrinya. Keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang suaminya, apa ya, ngasih semua saldo rekeningnya kepada istrinya, bukan seperti itu. Keluarga yang harmonis itu definisinya adalah ada beberapa poin yang dikatakan bahwa ini adalah pondasi sebagai keharmonisan dalam keluarga. Yang pertama adalah setiap anggota keluarga merasa nyaman, hangat, dan puas di dalam keluarga itu. Jadi setiap anggota keluarga, bukan salah satu saja. Contoh nih, anggota keluarga itu ada 5, anaknya 3, suami istri 2, gitu ya. Sepasang suami istri dan dengan anak 3. Lalu ada 2 anak atau 3 anak ngerasa tertekan karena orang tuanya dominan. Maka ini dikatakan masih belum balancing, belum seimbang. Oh ternyata, 1 orang merasa nyaman dan puas di dalam keluarga, tapi 4 yang lain tertekan. Nah, ini berarti masih belum balancing. Yang dikatakan harmonis itu adalah ketika semua anggota keluarga itu merasakan puas, nyaman di dalam keluarga itu dan ngerasa hangat. Artinya adalah masing-masing orang itu merasa bahwa keluarga ini adalah semua orang tuh merasa bahwa keluarga ini adalah support system. Mulai dari suami ngerasa bahwa keluarga ini hangat, support system, aku nyaman di keluarga ini. Si istri merasa bahwa, oh, rumah ini adalah rumah, rumah sebenar-benar rumah. Bukan yang istri ngerasa kayak, "Aduh aku tertekan kalau pulang ke rumah." Begitu kumpul sama teman-temannya ketawa, hahaha, sampai rumah nggak ada suaranya. Sampai rumah merasa tertekan, sampai rumah merasa, terbebani dengan urusan domestik. Berarti kan ada sesuatu yang tidak sinkron di situ, tidak kongruen lah bahasanya. Terus anak yang pertama, kedua, ketiga, dia ngerasa nggak nih nyaman, hangat di situ? Itu poin pertama. Terus poin kedua adalah, dikatakan harmonis itu ketika sebuah keluarga menjadi sarana relaksasi. Artinya gini kawan-kawan, cara ngeceknya ketika seseorang pulang ke rumah stresnya menurun atau meningkat. Jadi kalau dibilang, sarana relaksasi itu adalah ketika anggota keluarga pulang ke rumah dan stresnya menurun, dia malah bisa rileks. Ibaratkan ya, lagi capek di kantor lalu pulang kayak, "Alhamdulillah aku udah sampai rumah, kapan sih pengen buru-buru pulang rumah." Nah itu bisa dikatakan bahwa keluarga itu harmonis ya. Tapi ketika salah satu anggota keluarganya justru ketika mau pulang itu tertekan, "Aduh udah mau pulang, aduh." Jadi seolah-olah stresornya justru bertambah di rumah, maka ini belum dikatakan harmonis. Dan ingat ini berlaku untuk semua anggota keluarga ya. Jadi sekarang kita tuh kudu mikir kayak, suamiku tuh tertekan apa enggak ya kalau pulang, itu pertama. Yang kedua, anakku kalau pulang tuh nyaman nggak ya?
Apa dia lebih nyaman di rumah begitu mau pulang banyak alasan? Oh, anakku yang itu gimana ya? Nah, semakin semua orang itu lebih nyaman di rumah, merasa rumah itu adalah sebuah rumah sesungguhnya untuk batin mereka, maka ini yang dikatakan fungsi rumah atau fungsi keluarga sebagai sarana relaksasi. Terus poin yang ketiga, keluarga sebagai sarana aktualisasi. Dia bisa mengaktualisasi dirinya. Sarana sebagai bertumbuh bersama dan sejahtera fisik, mental, sosial. Oke. Fisik, mental, dan sosial di sini bukan berarti harus sejahtera secara finansial ya, tapi secara fisiknya sehat. Terus kemudian, secara mentalnya dia juga ngerasa, dalam tanda kutip, waras. Karena kadang banyak orang yang ngerasa justru tidak warasnya di rumah. Benar? Coba boleh komen dulu di kolom komentar. Siapa yang justru ngerasa kalau di rumah justru ngerasa nggak waras, kalau di luar jadi waras? Komen dong di kolom komentar. Kadang-kadang setengah-setengah. Berarti setengah-setengah itu kalau ada pemicunya gitu ya. Oke, nyaman di rumah, alhamdulillah. Nah, kadang yang terjadi seperti itu. Kadang orang justru merasa kalau di rumah dia beban psikosomatis, ngerasa di rumah itu bukan dirinya, lebih banyak marah. Tapi kalau di luar dia lebih tenang, rileks. Berarti kan keluarga itu menjadi sumber stresor, bukan justru menjadi sarana relaksasi. Nah, kayak gitu. Itu salah satunya kawan-kawan. Kemudian secara mental dan sosial. Nah, ini kawan-kawan poin-poin, 5 poin yang dikatakan sebuah keharmonisan keluarga itu adalah fondasi. Ini adalah poin yang dikatakan harmonis itu ini mencakup 5 poin ini. Jadi kalau kita sudah minimal ya, nggak jomplang banget atau minimal bertumbuh dari 5 poin ini, insya Allah kita udah termasuk dalam kondisi keluarga yang harmonis. Ya, bertumbuh bersama, bertumbuh dari sebuah masalah, bertumbuh dari konflik bareng. Jadi satu lagi yang sering mau saya ingetin bahwa jangan pernah takut untuk konflik. Nggak usah takut konflik. Masalahnya itu bukan di konfliknya, masalahnya itu adalah bagaimana cara menjalani konflik, cara merespon konflik, cara selesai menyikapi konflik. Jadi nggak ada ceritanya dimanapun sebuah rumah tangga yang tanpa konflik. Oke? Nah, ini nanti akan dibahas di kelas MKLT. Konflik itu apa sih? Kenapa kadang banyak dari kita, apalagi mama ya, yang memilih untuk mengalah, silent treatment, memilih diam karena menghindari konflik. Sekali lagi, nggak perlu takut konflik. Yang perlu belajar adalah bagaimana cara mengelola konflik, bagaimana cara merespon konflik, dan bagaimana kita bertumbuh dari konflik. Karena setiap rumah tangga pasti punya konfliknya. Iya nggak? Jadi jangan nyerah gitu. Kalau ada konflik tuh jangan nyerah. Jangan lantas kayak, aduh kok gini lagi sih, kok nggak ketemu solusinya. Bukan. Tapi justru bertumbuh dari situ. Jangan lantas mengambil sikap-sikap kayak silent treatment. Udahlah, terserah daripada berantem. Nah, begitu kita udah sering pakai bahasa seperti ini, udahlah terserah daripada berantem, mending aku diem, mending aku nggak usah daripada ribut gitu ya. Nah, silent treatment ini jadi bom waktu suatu hari. Jadi kalau di dalam ilmu komunikasi dan pernikahan kawan-kawan, silent treatment ini menjadi 4 faktor bom ya, penghancur suatu hari nanti gitu, membuat renggang sebuah relasi gitu. Karena dia akan apa ya? Ya mungkin di awal oke, tapi pada masanya nanti kalau udah nggak kuat itu akan tumpah semua tuh, ngerasa capek banget karena selama ini banyak menahan. Dan keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang open buat semuanya. Bukan hanya salah satu aja yang boleh ngomong, bukan hanya salah satu aja yang bisa beraktualisasi di sini. Tapi semua anggota itu boleh menyampaikan dengan cara yang baik. Setiap anggota itu nyaman di situ, setiap anggota bertumbuh bareng, saling memeluk lah, saling bergandengan tangan dalam menghadapi dinamika keluarga. Itu. Dan yang paling penting dari bagian keluarga itu adalah suami dan istri.
gitu ya. Karena kalau anak-anak itu hanyalah efek samping dari hubungan atau relasi pasangan suami istri. Bener nggak, Bun? Silakan komen di kolom komentar. Kalau hubungan kita sama suami itu nyaman, aman, tenang, kooperatif, itu anak-anak lebih mudah diarahkan dan kita mudah mencari solusi bareng-bareng sama pasangan. Benar? Yes. Tapi jangan jauh-jauh bahas anak. Kalau kita sama suami ini nggak kompak, banyak ganjelan, komunikasi sering buntu, mau komunikasi soal anak juga buntu, anak-anak pun akan terdampak dari itu. Jadi sebenarnya pilar di dalam sebuah rumah tangga itu adalah hubungan relasi yang sehat antar kita dengan pasangan kita. Begitu pasangan ini relasinya sehat, maka anak-anak yang akan mendapatkan dampak baik dari itu. Tapi kalau hubungan kita justru mendapat dampak buruk dari relasi kita yang tidak baik. Percaya deh, perbaiki hubungan kita sama pasangan, nanti anak-anak juga akan membaik kondisinya. Karena mengasuh anak ini nggak bisa sendirian. Kita butuh banyak sepakat, butuh banyak ngobrol, dan gimana mau ngobrol enak, mau ngasuh bareng kalau kita ternyata masih belum menemu celahnya untuk mengkomunikasikan apa yang jadi masalah, apa yang ada di unek-unek hati kita gitu. Makanya nanti di kelas MKRT, Manajemen Komunikasi Rumah Tangga, kawan-kawan saya merekomendasikan buat yang punya pasangan. Kenapa, Bun? Kalau suaminya meninggal, sebaiknya yang punya pasangan. Karena akan ada games-games yang dilakukan bersama nanti. Dan akan ada praktek-praktek yang akan dilakukan bersama dengan pasangan. Nanti nggak ketemu lawan ya kalau nggak punya pasangan. Ya, nggak ada partnernya. Karena nanti prakteknya itu praktek beneran, Bun, gitu. Bahkan, mohon maaf ya ini spill, bahkan kita juga akan membahas urusan ranjang nanti di kelas MKRT. Ya, oke. Jadi bahas urusan ranjang juga. Bismillah. Oke, kita lanjut. Kita next. Ini ya poin-poin dari keharmonisan sebuah keluarga. Sekarang izin saya tanya, teman-teman, menurut teman-teman kira-kira 5 poin tadi sudah memenuhi nggak di dalam rumah tangga kita? Oke. Belum. Udah daftar Bunda tapi belum punya pasangan. Itu banyak prakteknya, Bun. Belum punya pasangan ini belum menikah apa sudah pernah menikah kan gitu. Kalau di MKRT tuh banyak praktek, Bun, karena memang di situ nggak ada rilis ya. Kalau rilis yang punya ganjelan sama pasangan, silahkan ikut kelas tema-tema yang lain. Kalau case-nya perselingkuhan, ikut kelas BDTP. Kalau case-nya pertengkaran, nanti bisa ikut kelas apa ya, dari luka pasangan kalau nggak salah ya, dari situ. Jadi sesuaikan case-nya. Tapi sorry teman-teman, jangan disalahpahami. Jadi yang ikut Zoom-nya tetap Anda aja. Suaminya bukan dipaksa ikut Zoom, tapi nanti prakteknya Anda akan praktek sama beliau. Jadi kalau teman-teman bilang nanti suami nggak mau belajar, memang suami nggak usah belajar, tapi nanti kita akan praktek sama beliau. Bisa dipahami? Jadi bukan suami yang ikut Zoom bareng berdua sama kita, tapi kita nanti praktek. Praktek mempraktekkan hasil yang kita pelajari bisa untuk beliau. Gitu. Dan itu banyak banget efek positifnya. Banyak alumni-alumni yang ngerasain bahwa alhamdulillah hubungannya jadi cair, hubungannya hangat, yang dulunya komunikasi buntu, silent treatment jadi terbuka, yang dulunya suami dingin jadi hangat, terus suaminya yang dulu nggak romantis jadi romantis. Terus kemudian apa ya, yang dulu suami pulangnya telat jadi sering pulang bahkan tepat waktu atau sebelum itu, lebih banyak di rumah, lebih care sama anak-anak, dan itu efek dampak di saat kita sudah praktek. Gitu ya.
Apapun yang dibahas pokoknya seru, itu kelas yang kita ketawa terus, kelas yang bakal kita kayak, "Hah, Masya Allah ternyata gitu ya," gitu. Kelas yang kita akan lebih belajar tentang diri kita, tentang rambu-rambu di dalam sebuah, eee, pernikahan gitu. Oke, dipanduin lagi prakteknya ya, bismillah. Oke, kita next, kelasnya ya online Bunda. Nah, ini ya, kenapa Bun penting untuk kita, harmonis? Karena harmonis itu adalah pondasi dari sebuah keluarga. Gimana Bun caranya harmonis? Jadi pertanyaannya itu, kita pengen pondasi kita kuat, agar seperti sebuah bangunan yang ketika pondasinya kuat, lalu dia ada angin kencang sekalipun, dia tidak gampang, eee, runtuh gitu ya. Jadi bangunan yang bener-bener ketika lewat mobil tronton gede pun dia ajek. Gimana Bun cara pondasi ini kuat? Nah ini rutenya nih, ini alurnya nih. Yang pertama adalah dimulai dari komunikasi yang sehat. Tentunya tetap ya kawan-kawan ya, kayak visi misi pernikahan itu tetap butuh dibangun. Nah tapi poin yang selanjutnya adalah komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat akan mengurai konflik atau masalah. Banyak di pernikahan yang ngebuat akhirnya obrolan jadi redup dan dasi mulai masuk, dasi mulai hidup itu karena, komunikasinya nggak sehat. Bener nggak, Bun? Kalau kita mempelajari case-case tentang perselingkuhan, seringkali, eee, pihak ketiga itu masuk di saat memang ada gap. Ada gap itu ada jarak emosi ya, meskipun tinggal serumah, tapi ada ketidakdekatan antara suami dan istri, gitu. Tidak semuanya, apa ya, masih banyak yang disimpan mungkin, banyak yang ditutupin, atau juga jadi nggak nyaman cerita, gitu. Jadi kayak mau ngobrol ini kayak mentok gitu. Jadi kayak ya nggak nyaman cerita, silent treatment saat ibaratkan soft-nya itu renggang kan mudah banget tuh setan masuk. Makanya kenapa kalau sholat aja soft-nya diminta diminta berdekatan gitu. Diminta merapatkan barisan soft. Karena biar setan nggak masuk di sela-sela itu gitu. Nah itu kawan-kawan. Jadi penting nih untuk berlatih komunikasi sehat. Gimana komunikasi yang sehat itu, Bun? Nah, komunikasi yang sehat itu ada beberapa ini ya. Mungkin teman-teman udah belajar tentang manajemen komunikasi. Tapi nanti di kelas MKRT ini, manajemen komunikasi rumah tangga ini, kita belajar dari POV yang berbeda. Bahwa kita memahami dulu otak laki-laki perempuan itu seperti apa. Terus kemudian kita melihat situasi, kondisinya, caranya gimana, apa sih, apa ya, hal-hal yang bisa kita perbaiki. Nah, itu di kelas MKRT. Agar apa? Agar masalah konflik itu bisa terurai. Dan begitu masalah dan konflik terurai, insya Allah kita akan lebih mudah untuk sama-sama membangun sebuah keluarga yang harmonis. Gitu. Kenapa? Karena keluarga yang harmonis itu keluarga yang udah nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi enak aja, feel free untuk ngomong. Enak nggak, Bun? Kondisi kayak gitu. Pengen nggak Anda itu punya rumah yang Anda tuh bisa cerita everything gitu. Dan Anda bisa mendengarkan cerita beliau juga everything. Jadi kayak kita bisa ngobrol apa aja, terus pasangan kita juga bisa ngobrol apa aja, dan kita bisa ketawain bareng-bareng. Terus kayak seru gitu, kayak kita tuh punya bestie gitu. Nah itu kita upayakan, kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan untuk bisa seperti itu bareng-bareng. Tuh ya. Oke, kita next. Kenapa efeknya nih? Uh, ini nih. Nah ini nih, ini urutannya kawan-kawan ya. Ini silakan nanti Anda lihat di slide. Ini urutannya ketika
seseorang tidak terampil begitu cara komunikasi kita buntu nih, nggak oke, nggak tepat nadanya, waktunya, dan lain sebagainya, termasuk poin-poin apa sih yang harus kita miliki sebagai orang yang mengkomunikasikan sesuatu. Nah, apa yang terjadi efeknya? Begitu ada konflik atau masalah, maka gitu ya, maka akan kemungkinan besar terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi itu kesalahpahaman pemahaman. Jadi, istri maunya A dipahami B, suami maunya B dipahami C. Atau komunikasinya kayak tadi modelnya silent treatment, buntu, nggak ketemu jalannya. Begitu udah nggak ketemu sama-sama bilang, "Udahlah nggak usah dibahas." Tapi ternyata hal ini bukan menjadi solusi. Begitu sudah miskomunikasi biasanya ada 2 sikap yang diambil. Sikap yang pertama adalah pertengkaran. Jadi bertengkar ribut ya. Jadi bertengkar ribut atau yang kedua, memilih diam. Entah dari pihak suami atau istri jadi diem, silent treatment. Kalau mau dibahas, udah nggak usah bahas itu, pergi. Mau dibahas lagi, udah nggak usah berantem, pergi. Dan ketika itu dibiarkan terus-menerus, maka berpotensi akan menjadi ganjalan hati. Saling punya ganjelan tuh, udah saling nyimpen. Suamiku begini-begini, istriku begini, udah mulai tuh ganjelan. Begitu ganjelan ini tidak diurai, tidak dipelajari juga gimana cara mengelola konflik dengan baik, maka yang terjadi adalah akan terjadi lemah bonding, kedekatan yang tidak sejiwa. Ibaratkan kita itu tinggal bersama tapi hatinya nggak nyambung. Dan itu saat ini banyak banget kawan-kawan. Kita itu tinggal bareng, tapi hati kita kayak terpisah gitu loh. Kita itu suami istri gitu ibaratkan ya, tapi kayak nggak connect satu sama lain. Jadi statusnya aja suami istri tapi bebannya dipikul sendiri-sendiri, terus kayak nggak connect, mau ngomong tuh nggak connect, hubungannya serasa transaksional. Ya sekedar cuman semisal ya uang udah, ini udah, sekedar seperti gitu, tapi nggak hidup gitu. Nah begitu sudah lemah lemah bonding biasanya akan menjadi bom waktu. Nah jadi bom waktu nih, bom waktu itu ya kayak bisa meledak gitu. Kayak sebuah bom yang tinggal nunggu waktu aja meledaknya nih. Dan meledaknya ini bisa dalam banyak bentuk. Bisa dengan bentuk sakit, salah satunya sakit psikosomatis. Ini bom waktu yang meledaknya ke dalam diri. Apa salah satu contoh sakit psikosomatis? Kanker, asam lambung, myom, terus kista, autoimun, itu adalah bom waktu yang meledak ke dalam diri. Atau keluar pertengkaran terus-menerus, atau hadirnya pihak ketiga semisal, atau hubungan yang semakin jauh renggang, kondisi anak-anak yang semakin dingin. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang disebut bom waktu. Jadi kayak kita tuh udah punya bom yang disetting, tinggal nunggu 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 waktu aja, tinggal kalau udah nggak kuat dia kayak duar, kayak gitu. Dan ini bahaya banget kawan-kawan. Bahaya banget. Bahaya banget, dan ini salah satu penghancur kalau misalnya penghancur rumah tangga. Di mana akhirnya 2 orang yang menikah atau suami istri tapi rasanya punya ruangan berbeda. Ibaratkan si suami nggak tahu apa yang dilakukan istri, si istri nggak bisa masuk ke dalam dunianya suami. Dan itu banyak banget sekarang. Ya si suami nggak terlalu tahu, nggak bisa ngikutin, si istri nggak bisa juga ngerasain. Artinya kayak hidup berbeda, hidup sendiri-sendiri. Kayak gitu, kayak terpisah gitu, punya dunia masing-masing, kayak nggak nyambung. Padahal bukankah di dalam pernikahan itu banyak hal yang mesti kita obrolin bareng gitu, banyak visi misi yang kita obrolin, banyak kondisi yang mesti dibahas bareng, ditertawakan bareng, dibercandain bareng, itu banyak banget. Tapi kalau udah kondisinya seperti punya benteng sendiri-sendiri, maka akan semakin sulit. Gitu ya. So, ini urutannya dan kita akan belajar gimana caranya agar meminimalisir miskomunikasi dan bisa mengurai konflik-konflik masalah sehingga
Pilihannya adalah tidak bertengkar atau silent, kalau toh pun ada ribut ya, ada debat, bahasanya ya, debat, perselisihan, tapi kita paham apa yang harus kita lakukan saat berselisih atau saat berdebat itu. Bukan justru kita, menyimpan ganjelan gitu, tapi kita belajar dan bertumbuh dari situ. Oke? Dan oke gitu kawan-kawan. Kenapa penting untuk kita belajar? Karena kita makhluk sosial. Kita manusia yang sama Allah diciptakan untuk bisa mengkomunikasikan, benar? Kita bukan aliran kebatinan, nggak usah belajar. Tapi kalau kita aliran kebatinan, maka kita akan belajar ilmu kebatinan, gimana cara apa yang kita rasakan bisa tersampaikan dengan suami lewat ilmu batin gitu kan. Tapi karena kita manusia yang kadang batin kita pengennya A, tapi kalau cara komunikasi kita salah malah ditangkap B, C, dan lain sebagainya. Belum lagi persepsi-persepsi ya, masing-masing orang tuh punya persepsi, punya perjalanan, punya, pemahaman di belakangnya gitu ya, yang sudah dia lewati. Nah itu juga sangat, sangat apa ya, sangat berpengaruh gitu. Nah kalau kita terampil mengkomunikasikan, maka ini menjadi kunci untuk sebuah keluarga yang harmonis. Kita akan bisa juga mengkomunikasikan apa yang kita maksudkan pada anak-anak juga. Benar nggak, Bun? Kadang kita suka pengen ngomong A ke anak, tapi kenapa kadang, nggak diterima sama anak semisal. Kadang justru malah berujung salah paham, dia ngambek gitu. Itu kan bisa jadi ada hal-hal yang belum clear. Ada nuansa-nuansa batin di dalam diri kita yang belum pas. Sehingga yang kita maksudkan justru diterimanya berbeda dengan yang kita maksudkan. Oke, kita next. Jadi ini siklusnya kawan-kawan, dan ini kita akan belajar sama-sama di kelas manajemen komunikasi rumah tangga. Kenapa Bun seseorang itu kurang terampil komunikasi? Kadang ada orang yang gagap ya kalau menyampaikan. Ada orang yang nggak mikir perasaan orang kalau mau nyampein. Ada juga orang yang tidak terampil, pokoknya dia pengennya A tapi dia mesti muter-muter. Ada orang yang kalau ngomong tuh pedes misal. Kenapa sih Bun kok kadang kita tuh tidak terampil komunikasi? Nah ini poin-poinnya. Tidak lain tidak bukan ada sebuah perjalanan yang menyebabkan seseorang itu seringkali mengalami kesulitan menyampaikan apa yang dia rasakan. Yang pertama, bisa jadi seseorang itu dibesarkan dengan kondisi overkritik. Terlalu banyak kritik dari lingkungan atau orang tua sehingga membuat dia tidak punya percaya diri yang baik untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi dia pengen bilang, aku sebenarnya tuh nggak pengen pakai baju ini loh gitu. Tapi karena banyak kritik, akhirnya dia kayak, oh ya udahlah gitu, ikut aja. Atau sebaliknya, karena overkritik, akhirnya cara berkomunikasinya juga penuh kritik. Bener nggak Bun? Seseorang yang dulunya sering dikritik, biasanya dia juga akan lebih mudah mengkritisi orang lain. Jadi karena dulu kita sering dikritik bisa jadi akhirnya ngelihat orang lain itu juga kayak kok gitu sih? Kan harusnya gini, kan kudunya gini gitu. Jadi kita juga tanpa sadar menjadi orang yang autokritik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalami hambatan emosional. Jadi ngerasa nggak percaya diri, minder, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ada trauma masa lalu. Yang keempat, tidak terbiasa didengarkan dan mendengarkan. Nah nih, kemampuan mendengarkan ini juga bagian penting dari komunikasi. Masalahnya, kadang banyak dari kita yang belum mendengarkan dengan utuh, tapi tiba-tiba sudah menghakimi. Banyak dari orang-orang pun di sekitar kita yang kadang belum mendengarkan dengan utuh, tapi sudah menasehati. Benar? Sekarang coba kita komen di kolom komentar. Menurut teman-teman, kalau anak kita cerita, kira-kira kita langsung ngasih nasihat atau kita ngobrol banyak dulu? Kita nanya dulu, kita pastiin konsep kita dan konsep dia sama, atau kita udah buru-buru? Buru-buru langsung ngasih nasihat, buru-buru langsung marah, atau buru-buru mengerahkan, kira-kira yang mana? Didengar, oke. Nyerocos dulu, ngobrol dulu, denger, alhamdulillah. Contoh seperti ini.
Anak kita kelas 1 SD semisal, terus ngomong kayak gini, "Mah, aku di sekolah punya pacar," gitu. "Mana pacarku di sekolah ada 2," gitu semisal, anak cewek. Nah, yang kita lakukan gimana kira-kira? Nanya dulu nggak, "Maksudnya pacar itu apa, Nak? Siapa? Pacar itu apa sih? Emang gimana sih orang pacar?" Gitu kan. Mengkonfirmasi, menyamakan konsep dulu atau langsung kayak, "Astagfirullahaladzim, ya Allah kamu tuh masih SD tahu kamu udah pacaran, dapat dari mana tuh info pacaran?" Udah langsung nyerocos gitu ya, gitu kan. Kadang kita itu, berkomunikasi menggunakan pemahaman kita sendiri. Contoh suami pulang, "Aku capek Mah," gitu, semisal. Bukan kita tanya, "Oh hari ini gimana? Capeknya tuh di kantor atau apa? Ada apa sekarang di kantor? Atau capeknya di mana? Atau gimana?" Enggak. Tapi bisa "Aku capek Mah." Langsung kita bilang, "Ya Allah emang dipikir aku di rumah nggak capek?" Gitu. Kita langsung kayak auto adu nasib gitu ya. Atau langsung juga menyampaikan, "Masya Allah dipikir di rumah nggak capek apa aku juga kayak gini-gini," gitu. Langsung apa ya, langsung berkomentar gitu. Kadang kita seperti itu. Ya nggak, Bun? Teman kita cerita, "Ya Allah, aku tuh, di rumah tanggaku sekarang tuh lagi kayak capek banget, lagi kayak berat," gitu. Bukan kita kayak gini, "Oh beratnya tuh seperti apa? Apa yang membuat kamu berat? Terus menurut kamu, apa ya, kondisi dinamika rumah tangga mana yang terasa berat?" Bukan gitu. Tapi malah kayak, "Mana ada rumah tangga nggak berat, semua rumah tangga juga berat," gitu. Langsung kayak di komen gitu kan. Kadang kita seperti itu ya, dan di sekitar kita juga gampang seperti itu. Benar nggak? Benar nggak, Bun? Telepon, "Ya Allah aku tuh bener-bener semisal lagi kondisinya lagi capek banget," gitu. Bukan yang diurai gitu, bukan yang dibantuin menelusuri gitu, tapi langsung kayak, "Ya elah mana ada orang hidup nggak capek," gitu. Kita tuh sama-sama capek tahu gitu, kayak yang ya udah langsung ending-nya tuh kayak di-cut off gitu, bahasanya di-cut off ya. Nah ini yang kadang tidak terbiasa. Wah ini yang lucu nih, anak nangis jatuh bilangnya, "Bunda dulu juga jatuh." Iya, "Bunda dulu jatuh nggak nangis juga kok, makanya jangan cengeng," gitu ya. Masya Allah ya. Nah, begitu tidak terbiasa didengarkan, maka biasanya dia tidak terbiasa juga mendengarkan, oke? Begitu seseorang kadang merasa dia tidak punya ruang untuk bercerita, didengarkan apa yang dia rasain, maka dia kemungkinan besar juga sulit untuk mendengarkan. Jangan-jangan, sekitar kita pun ngerasa bahwa dia tidak didengarkan, makanya kenapa kadang juga sulit untuk mendengarkan, gitu. Terus poinnya apalagi? Minimnya ruang berpendapat. Artinya, eee, apa ya, ketika ada masukan itu langsung dikonfrontasi, gitu, dikonfrontasi. Semisal, suami bilang kayak gini, "Mah, kayaknya mama jangan pakai daster terus deh." Bukan lantas kita dengerin, "Oke, nggak pakai daster berarti pengennya pakai apa?" Gitu, bukan gitu. "Mah, kayaknya mama jangan pakai daster." "Oke, terus maksudnya apa? Pakai gaun gitu di rumah sambil ngepel?" Gitu. Jadi langsung dikonfrontasi. Jadi kayak minim banget punya ruang untuk berpendapat. Kayak coba kayaknya gini deh, itu langsung, "Kenapa sih aku selalu salah? Kenapa sih, aku nggak pernah didengerin?" Nah, bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa seolah-olah kita tuh nggak mau dengerin sebenarnya, gitu. Itu ya kawan-kawan ya. Terus tidak terampil regulasi emosi, salah satu penyebab, kurang terampilnya komunikasi adalah seseorang yang tidak terampil regulasi emosi. Jadi ketika dia marah, dia nggak bisa mengelola kata-kata ketika dia marah. Marah ya marah aja, keluar semua kata-kata nggak baik semisal. Ketika kesel ya udah keluar semua kata-kata nggak baik. Nah itu kurang terampil ngelola emosi. Dan yang terakhir, pikiran tertutup. Artinya kurang menerima, masukan, informasi. Jadi kalau mikirnya udah A, ya udah nggak bisa diotak-atik gitu ya. Begitu dia udah mikir, "Oh itu salah,"
kita mau ngasih masukan udah langsung kayak ya itu udah salah gitu, kayak kekeh, kalau bahasa sekarang tuh ngeyel, keras kepala gitu ya, nggak mau terima masukan orang lain, nggak mau lihat dari POV yang berbeda, nggak juga mengurai kira-kira apa nih gitu. Nah ini penyebab-penyebab dari kurang terampilnya komunikasi. Oke, kita next. Kira-kira apa dampaknya ketika seseorang kurang terampil komunikasi? Oke, kita next. Ini dampak-dampaknya dari efek miskomunikasi di dalam rumah tangga. Efek yang pertama adalah konflik yang berkepanjangan. Ini bahaya nih, Bun. Padahal kalau kita mau urai nih, di Al-Quran itu ayat-ayat dengan istilah sakinah itu muncul setelah ayat-ayat peperangan. Jadi sebenarnya debat, konflik itu nggak apa-apa, itu sarana kita bertumbuh. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi sebuah bara api di dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin masih kuat nahan. Tapi kalau udah belasan tahun, puluhan tahun, someday bisa menjadi bom waktu tadi. Gitu. Akhirnya ya udah jadi kayak konflik ini dua ya Bun ya. Bisa konflik yang tampak di permukaan. Jadi konflik tampak di permukaan gimana Bun? Ya yang kelihatan berantem. Atau konflik-konflik yang tidak terlihat konflik, tapi ternyata istilah saya tadi meledak di dalam. Contoh, kita berpikir bahwa udahlah aku mending ngalah daripada bertengkar. Tapi ternyata ngalahnya kita itu bukan ngalah yang memunculkan penerimaan. Tapi ngalah yang kita sebenarnya tertekan atau males aja berdebat. Atau kita menghindar dari pertengkaran. Maka suatu hari ini bisa jadi ledakan baru. Tapi kalau kita ya sudahlah nggak usah diperpanjang namanya juga kayak gini. Tapi di sini kita lega, di sini kita lapang, di sini kita nggak jadiin masalah, kita enjoy dengan itu, maka itu oke. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Ada orang yang bilang, udahlah aku nggak mau bahas itu, aku mending udahlah diem aja. Tapi diemnya ternyata dia lapang. Diemnya itu dia nerima, dia lapang, dia legowo, dan itu nggak jadi masalah buat dirinya, maka aman. Tapi kalau diemnya itu ternyata menjadi bagian dari silent treatment, dia abai, dia ngerasa sakit, dia ngerasa nggak dapet ruang, dia ngerasa udah capek ya, ingat hati-hati. Udah capek dengan kondisi males berantem, udah capek dengan sikapnya yang terus-menerus begitu, gitu ya. Itu adalah diem yang suatu hari bisa meledak. Meledak bisa dua kawan-kawan, meledak keluar atau meledak ke dalam. Meledak ke dalam apa bentuknya Bun? Psikosomatis. Biasanya penyakit-penyakit fisik. Oh orang itu diem kok, orang itu sering ngalah kok, tapi tiba-tiba kanker, semisal. Tapi tiba-tiba asam lambung, tiba-tiba vertigo, tiba-tiba diabetes misal. Nah itu adalah kondisi-kondisi meledak ke dalam atau keluar. Orang itu dulu tenang, tapi sekarang kok temperamen. Kok sekarang si ibu itu marah-marah ya. Kok ibu itu sekarang kalau ngomong agak keras atau kasar ya. Padahal dulu nggak kayak gitu. Nah itu adalah ledakan-ledakan keluar. Itu ya. Itu efek dari miskomunikasi. Terus kehilangan trust issue. Jadi efek dari miskomunikasi adalah trust issue. Trust issue itu apa? Trust issue itu hilang kepercayaan. Ngerasa udah gini, udahlah ngapain juga dibahas, ujung-ujungnya berantem. Itu rasanya hilang kepercayaan. Banyak nggak kayak gitu? Udahlah, mau ngapain cerita juga, nanti nggak didengerin gitu. Udahlah, males kayak gini gitu. Trust issue, udah nggak percaya. Udah ngerasa hilang rasa aman. Udah ngerasa kayak, udah buat apa sih? Udah diem aja daripada nanti ini. Nah, percuma nanti ngomong. Nah, bahasa-bahasa itu udah trust issue tuh. Hilang kepercayaan untuk bercerita, hilang kepercayaan untuk percaya, hilang kepercayaan untuk oke nih bisa nih kita cariin solusi bareng-bareng gitu. Udahlah dia udah kayak gitu nggak ini gitu. Intinya udah nggak percaya lagi gitu. Udah kesulitan mempercayai. Nah itu trust issue. Aduh udah itu nggak bisa dirubah Bun. Nah itu tuh trust issue tuh sebenarnya adalah kondisi
kondisi kelelahan, kondisi-kondisi yang ngebuat akhirnya membuat konsep di dalam otak tuh ini nggak bakal berubah gitu. Padahal tetap bisa berubah sebenarnya. Oke. Nah, yang ketiga adalah hubungan yang renggang. Yang keempat, merasa asing di rumah sendiri. Yang kelima, bersama tapi merasa sendiri. Yang keenam, yang terakhir, mengalami kelelahan dan overwhelm. Overwhelm tuh kayak brain rot ya, kayak capek banget. Pokoknya kayak kecapean, kelelahan, energi kita kayak terkuras, burnout ya. Ya kayak itu overwhelm. Kayak tugasnya banyak, nggak bisa diurai, tapi kalau ditanyain capeknya kenapa nggak tahu. Pokoknya bingung, kayak pengen nangis, kayak udah capek banget, kayak tenaga tuh habis gitu. Nah itu tuh kondisi-kondisi ini. Ini adalah efek-efek yang muncul ketika di dalam rumah tangga miskomunikasi. Komunikasinya buntu, komunikasinya sering nggak lepas. Banyak hal yang dipendam, banyak hal yang dibilang, udahlah, udahlah. Tapi nyatanya nggak udah. Di dalam diri kita tuh masih nyimpen ganjalan-ganjalan itu. Akhirnya masing-masing mengalami kelelahan gitu. Masing-masing itu ngalamin kayak kondisi ya bertahan gitu ya. Kayak kalau bahasa psikologinya tuh dia lagi posisi siaga. Dia nggak rileks di dalam rumah tangga. Kayak siaga gitu, kayak waspada. Itu kan nggak enak ya. Sebuah rumah tangga kalau terus komunikasinya macet, miskomunikasi, begitu suami bilang, "Mah," itu langsung kayak, "Mau apa nih?" Gitu. Semisal, dia kan masuk ke kayak kondisi kayak siaga gitu, waspada. Misal, suami bilang gini, "Mah, boleh nggak aku ngomong?" Misal. Atau istri ngomong ke suami, "Mas, boleh nggak aku ngomong?" Suami langsung kayak defend gitu, kayak udah waspada, siaga tuh, mau ngomong apa nih? Gitu. Udah ekspresinya nggak enak gitu. Atau kita bilang, "Mas, bisa nggak dengerin aku?" Itu langsung ekspresinya udah nggak enak gitu, kayak langsung apa? Udah langsung kayak yang apa? Udah mengajak gimana gitu ya. Nah, itu kan kondisi-kondisi seperti itu kalau terjadi berulang-ulang itu bakal mengalami kebocoran energi. Bakal di rumah tuh kayak yang malah capek gitu. Nah, gimana caranya? Yuk sama-sama kita belajar bareng untuk mengurai kondisi ini. Ya, kondisi ini biar tidak terjadi terus-menerus dan bisa terurai, bisa ketemu endingnya, bisa ketemu jalan keluarnya, gitu kan, kawan. Oke, kita next. Nanti sampai ketemu di kelas manajemen komunikasi rumah tangga. Ini kawan-kawan, ini satu slide sebelum slide terakhir. Ketika perempuan lelah dengan komunikasi yang sering buntu, biasanya ia memilih diam. Dan nggak sedikit yang diamnya justru menjadi bencana. Menjadi bencana itu muncul akhirnya pengabaian-pengabaian. Pengabaian itu kayak, terserah lah. Nah itu bahasa tuh ngeri juga tuh. Biasanya diamnya juga bisa jadi bencana penyakit-penyakit psikosomatis. Atau silent treatment yang suatu hari meledak, dan begitu kondisi perempuan seperti ini, ya seperti tadi, menjadi bom waktu suatu hari nanti. Dan ingat, efeknya itu juga ke anak, kawan-kawan. Karena perempuan tuh ketika perempuan ini punya stok 20.000 kata ya, dia punya banyak kata-kata yang butuh disampaikan. Begitu itu nggak lepas, nggak keluar, maka kemungkinan besar memang bakal kelelahan. Makanya perempuan itu kalau habis ngomong tuh kan kayak oke, relax gitu. Habis cerita, habis ngomong tuh kayak relax gitu. Karena ke 20.000 katanya tuh keluar gitu. Stok kata-kata yang mesti keluar tuh keluar gitu. Jadi mari kita upayakan konsep Baiti Jannati, sebuah kondisi Baiti Jannati dengan salah satunya dengan komunikasi yang sehat. Agar fondasi keharmonisan itu bisa benar-benar ada di dalam rumah tangga kita. Kita bisa ngadepin konflik dengan cara yang baik, mengelola konflik, dan bertumbuh dari konflik. Sekali lagi, cara kita berumah tangga itu akan dipelajari oleh anak-anak kita. Kalau
kita tidak mengikhtiarkan untuk punya rumah tangga dengan komunikasi yang sehat, rumah tangga yang hangat, maka bagaimana anak-anak kita eee, punya referensi untuk memiliki rumah tangga yang sehat juga nantinya. Jadi ini perlu diikhtiarkan, Bun, perlu kita lakukan. Karena gimana anak-anak kita mau punya referensi hubungan suami istri yang hangat gitu ya, komunikasi suami istri yang hangat, yang saling cinta, yang saling menghormati, kalau yang dipandang terus-menerus, yang dilihat dia setiap hari adalah hubungan yang dingin, komunikasi orang tuanya yang satunya gampang nyolot, misal satunya ini, atau dingin sama-sama memilih diam, atau ujung-ujungnya ribut tapi tidak ada proses perbaikan. Sekali lagi konflik, ribut atau berdebat itu sah-sah saja, tapi pastikan ada endingnya. Artinya ada perbaikan di sesi akhir dan itu menjadi sarana bertumbuh. Tapi kalau anak-anak kita nggak ngelihat itu, maka gimana dia nanti mau belajar bahwa kita itu bertumbuh dari konflik. Bagaimana dia akan menjadi orang yang resilience, orang yang survive gitu ya, orang yang tangguh di dalam menjalani kehidupan. Maka ayo sama-sama teman-teman kita ikhtiarkan ya, silakan gabung di kelas MKRT dan alhamdulillahnya program-program di ruang pulih perempuan itu bisa dengan infak terbaik mulai dari kalau nggak salah 27.000 aja. Itu udah ada kelas mentoringnya juga. Teman-teman gunakan fasilitas itu sebaik mungkin dan kita berterima kasih kepada seluruh donatur ya, donatur yang ada di gerakan pulih memulihkan dan teman-teman juga bisa menjadi bagian dari para donatur ini untuk membantu lebih banyak perempuan bisa masuk kelas dengan biaya yang sangat minim. Bahkan mungkin ke malam hari ini ya kelas-kelas gratis seperti ini. Oke? Oke, gitu kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi kelasnya untuk kita perempuan, tapi ya kalau suami mau ikut sih ya bebas-bebas aja. Tapi kalau beliau nggak mau nggak usah dipaksa ya. Artinya nanti kita prakteknya kepada beliau sih gitu. Jadi bukan kelasnya bukan couples ya, bukan lantas wajib diikutin sama suami juga, tapi kita yang belajar dan kita praktikkan sama beliau. Oke, bismillah kita next. Di slide terakhir, terima kasih. Nah, semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Termasuk mempelajari ilmu-ilmu di dalam rumah tangga. Kita niatkan fondasi rumah tangga ini bisa menjadi sebagai di rumah saling tertaut, insya Allah. Semoga Allah jagain keluarga kita dari hal-hal buruk seperti Dasim salah satunya. Allah jagain anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan bebas karena dia merasa di rumahnya dia sudah mendapatkan support system terbaik. Rumahnya nyaman untuk dia bercerita. Dan itu adalah fondasi untuk mengurangi maksiat-maksiat di luar sana. Gitu kan ya, kita luasin niat kita. Kita belajar ini di ruang pulih perempuan. Salah satunya belajar ilmu berumah tangga, belajar ilmu healing. Bukan karena kita pengen kehidupan itu berjalan seperti mau kita. Bukan kita pengen, oh aku biar bisa menang di dalam rumah gitu. Atau biar kita nyaman di rumah. Bukan hanya itu. Tapi kita pikirkan bahwa belajar ini artinya kita juga merendahkan ego kita untuk terus mau memperbaiki diri. Agar kita bisa menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai dari maksiat-maksiat di luar sana. Termasuk diri kita juga. Maka semangat, insya Allah pembelajaran kita semoga menjadi ibadah, menjadi penghambaan kepada Allah dan Allah catat. Dan kata Allah, kalau kita mengingat Allah di sebuah majelis ilmu, Allah akan mengingat kita di kondisi yang jauh lebih baik dari itu. Jadi niat sama-sama kawan-kawan, ayo belajar bareng untuk memperbaiki sistem keluarga di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Karena sekali lagi, semua hal itu dibangun mulainya dari keluarga. Benar? Benar nggak, Bun? Coba sadarin itu. Ketika keluarga broken home, ketika
keluarga nggak harmonis, maka banyak madorot yang muncul dari situ. Anak-anak yang cari pelampiasan di luar, mencari kebebasan di luar, mencari pergaulan bebas di luar sebagai kompensasi. Itu munculnya tuh kayak gitu. Tapi kalau keluarga itu hangat, dia saling dan semua nilai itu dibangun dari keluarga. Jadi memang basicnya itu dari keluarga. Strong from home, kuat dari dalam rumah. Jadi ayo kita upayakan itu, kita ikhtiarkan itu sebagai bentuk bahwa ya Allah ini jihad kita sebagai seorang ibu nih, ini jihad kita sebagai seorang istri nih. Gitu. Jadi kita luaskan, bukan lagi berpikir bahwa ikut-ikut kelas tuh hanya yang penting aku tuh pulih, semisal ya, yang penting aku tuh nggak lagi tertekan, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita luasin lagi niat kita bahwa ya Allah izinkan ini adalah menjadi jihad ya, jihad kita sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, keluarga yang dilindungi oleh Allah, keluarga yang banyak turun rahmatnya Allah di situ gitu. Nah, salah satunya ya ini. Salah satunya gimana kita bisa berkomunikasi yang baik sehingga pesan-pesan baik pun bisa masuk ke semua pihak. Oke, sampai ketemu di kelasnya 5 hari lagi kalau nggak salah. Sekarang hari Selasa ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, 5 hari lagi. Ya, kita sama-sama memperbaiki diri, minta sama Allah untuk ditemenin dan semoga Allah perbaiki situasinya juga.